Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Ruh orang hidup dengan ruh orang mati ketemu saat tidur. Ruh itu digenggam Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah bertemu ruh orang mati dengan orang tidur. Jadi jangan heran aku tadi malam bermimpi ketemu almarhum bapakku, ketemu almarhum ibuku, ketemu almarhum adikku. Kapan? Ketika sedang tidur, ruh digenggam Allah. Lalu kemudian orang yang hidup, ruhnya ditiupkan lagi. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mesti berjamaah. Selalu dipahami berjamaah ini komunitas, majelis taklim, majelis sholawatan. Betul, tapi BP juga dianggap sebagai sebuah jamaah. Kalau sudah berjamaah kita bersaudara. Kalau ada saudara yang sakit kita tanya. Kalau ada saudara yang kita tanya, itu tanda bersaudara. Saudara diambil dari kata udara. Udara artinya perut. Udara itu perut. Satu. Saudara seperut. Jadi saya dengan Mas Ipu ini satu perut. Perut nenek kami dulu namanya Hawa. Saudara-saudaraku juga berasal dari perut Hawa. Yang tidak dari perut Hawa tolong angkat tangan. Berarti masih saudara Charles Darwin. Jadi kalau sudah bersaudara, tentu kita tidak mungkin mengkhianati saudara kita. Kalau sudah bersaudara, prinsip orang bersaudara, kalau ada saudaranya senang, itu saudara dia. Itu yang kaya, yang hebat, yang mobil mewah, yang rumah besar, oh itu saudara saya. Saudaramu itu, iya. Kemarin dia ditangkap KPK, dulu. Kita selalu mengaku saudara kalau dia berhasil. Kalau dia gagal, lalu kita katakan dia bekas. Bukan saudara saya, ini tidak benar. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah jamaah. Tapi yang kita pentingkan bukan cuma dunianya. Kita begitu amat sangat perhatian pada kesehatannya. Ustadz Somad mesti cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Kalau ketemu orang jangan salaman, jangan cipika-cipiki, jangan pelukan. Ini Pak Ustadz, luar biasa ini COVID. Dia masuknya ke mulut dan ke hidung, maka mulut dan hidung harus disumbat. Dan kabarnya ini COVID bermutasi, tak lama lagi dia masuk ke telinga. Telinga pun mesti disumbat juga kalau begitu. Na'udzubillah. Maka kita amat sangat perhatian pada yang bersifat fisik. Tapi yang bersifat spiritual, batin kita tidak peduli. Maka kelebihan Islam ini adalah kepedulian yang bersifat spiritual. Kalau kita berada di tepi jalan, tiba-tiba ada kawan yang mau menyeberang. Ada orang yang mau nyeberang jalan, kita tidak kenal dengan dia. Sama-sama tegak berdiri, mau nyeberang jalan. Mungkin dia lalai, mungkin dia linglung. Ada truk besar yang bus. Maka kita spontan menarik tangan dia, menyelamatkan dia. Karena kita takut dia kecelakaan, dia mati, ditabrak, pecah kepalanya. Tapi ketika ada orang yang buat dosa, buat maksiat, kita cuek aja. Ah biarlah Pak Ustadz, itu kan privasi dia. Ngapain kita urus-urus? Dan orang juga begitu sekarang. Uang-uang saya, yang nyabu saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, apa urusan kamu? Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, memang yang hancur rumah kau aja. Kalau gempa bumi datang, memang yang terbelah. Wattaqu fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja. Yang baik-baik pun juga kena. Angin puting beliung kalau dia datang, dia berputar, twister, semua dia gulung. Dia tidak akan berhenti. Oh ini rumah Ustadz Somad, cari yang lain lah. Pas dia mau dekat, oh ini BP, yang lain lah. Enggak, semua dia hancur, dia hantam. Maka ini prinsip berjamaah. Prinsip jamaah ini mesti kita jaga. Berjamaah di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Saya ingin bertetangga dekat dengan Mas Ipu di surga. Begitu sahabat-sahabat BP ini masuk ke dalam surga, heran mereka. Pas masuk surga, ditengoknya, mana Ustadz Somad yang dulu ngajak-ngajak ke surga? Kok dia nggak ada? Tanya sama malaikat, malaikat Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Amin kan lah? Itu maksud saya cerita.
Begitu cara mengaminkan. Itu namanya trik amin. Dan itu dilakukan sahabat Nabi. Ketika Nabi datang bertamu ke rumah seorang sahabat, assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, salam itu cuma 3 kali. Idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kamu mengucapkan salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan masuk, falyarji, pulanglah. Salam 3 kali tidak diizinkan, salam 3 kali tidak dibukakan pintu, pulanglah. Setelah 3 kali baru dia jawab dari dalam, waalaikumsalam. Dibukakan pintu, kata Nabi, berarti dari tadi kamu ada di balik pintu ini. Iya ya Rasulullah. Kenapa kau tidak bukakan langsung? Aku mau dapat salam 3 kali, mau dapat doa dari Nabi 3 kali. Tolong ini jangan diamalkan. Nanti saya datang, assalamualaikum. Begitu cara mereka untuk dapat 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu, selamat hartamu, selamat bisnismu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah negerimu, berkah hidupmu, berkah matimu. 3 dalam satu hembusan nafas, 3 kali double dia dapatkan, dan tak dapat pada orang lain. Tapi cara itu tidak semua sahabat Nabi melakukan itu. Itu dia lakukan. Maka kita juga berjamaah ini ada satu hal yang kita lakukan, bagaimana kita mendapatkan barokah. Kata Nabi, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan turun bersama jamaah. Sulit untuk istiqamah kalau tidak berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan mulai menjauh. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah iyyakum wal furqah, hendaklah kamu berjamaah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing menyeberang sungai, tapi kemudian ada satu kambing yang memisahkan diri dari jamaah, mengendap-endap pergi ke tepian sungai untuk minum seteguk 2 teguk. Disitulah dia akan ditangkap predator. Kata Nabi, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah, itulah yang akan diterkam oleh singa, diterkam oleh hiena, diterkam oleh predator, diterkam oleh macan tutul, diterkam oleh buaya. Ustaz dapat cerita ini dari mana? Nonton Flora dan Fauna. Tonton binatang-binatang yang di televisi itu. Kita mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alam terkembang menjadi guru, begitu kata orang Minangkabau. Berguru tidak hanya kepada buya, kiai, alim ulama. Alam terkembang menjadi guru. Segerombolan bison, kambing, kerbau, hutan akan diterkam oleh serigala. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Hidup kita ini 3. Pertama, hidup di tempat tinggal. Yang kedua, hidup di tempat bekerja. Yang ketiga, hidup di alam maya. Ketiga-tiganya kita mesti punya jamaah. Hidup di tempat bekerja yang sahabat-sahabat kita ini mengingatkan tentang hablum minallah, hablum minannas. Hidup di tempat lingkungan yang dekat dengan masjid, surau, langgar, musola, pengajian, yang mengingatkan kita bahwa mati itu dekat. Hidup di alam maya, grup WhatsApp, Instagram, FB. Kalau kira-kira IG itu update statusnya selalu tentang ayat Allah, tentang hadis, tentang ceramah, follow. Di antaranya Ustadz Abdul Somad Official. Kalau kira-kira grup WhatsApp itu postingannya mengingatkan kita tentang hamba Allah, mengingatkan tentang Allah, terus berada di dalam. Tapi kalau grup IG itu hanya cucian lama belum kering, CLBK, grup SD, grup SMP, grup SMA, hanya sekedar nauzubillah orang berselingkuh gara-gara itu, maka apa boleh buat, saatnya engkau menyelamatkan diri, karena kalau kau mati mereka pun tak mau menyelamatkan. Kawan-kawanmu satu SD, satu SMP, satu SMA, satu TK, paguyuban satu kampung, alma mater itu hanya mau mengantarmu sampai ke liang lahat. Dulu kalau orang mati diantar sampai ke liang lahat. Sekarang hanya dibuatnya di wallmu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak contoh kasus. Oleh sebab itu maka jaga jamaah. Yang kedua, setelah kita berjamaah akan menjadi istiqomah. Setelah istiqomah
barulah dia husnul khotimah. 3 sepaket: hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Mengapa orang banyak hijrah pagi, petang buyar? Karena tidak berjamaah. Hijrah sendiri, belajar sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, mati sendiri. Tidak bisa. Kita mesti bersama. Kebersamaan kita bukan hanya di sini, sampai mati pun kita tetap bersama. Kalau Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat BP paling tidak mengirimkan Al-Fatihah, Yasin, Qul Huwallah. Yang tidak mau kirimkan ayat Quran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Betul. Cuman 2 orang yang mau ngirim. Ini semua kebersamaan bukan cuma di sini. Kebersamaan bukan cuma dalam bisnis. Kebersamaan sampai ke liang lahat. Kebersamaan sampai ke surga. Ya Rasulullah, ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga, tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu sholat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Selalu ustadz-ustadz mengumpamakan benda kecil sebesar biji sawi. Sementara ini orang nggak pernah melihat pohon sawi. Sebesar apa sih? Mohon maaf, tai coro, kecoa. Sebesar itu imannya ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafaat orang soleh. Seringkali jamaah, Ustadz Somad, tatap wajah saya, tolong cari saya nanti di neraka Ustadz. Kau kok pede kali masuk neraka? Heran saya nengok jamaah yang pede sekali masuk neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Jadi kita ini pedenya mesti pede masuk surga. Mestinya komunitas BP ini bertanya ke kawan-kawan, siapa di antara kalian yang masuk neraka? Siapa biar kuselamatkan. Sombong sekali Pak Ustadz. Kita bukan sombong. Jangan sampai kita memahami agama, lalu agama pemahaman sempit itu membuat orang menjadi takut beragama. Makanya saya kalau pergi ke beberapa daerah dulu, zaman tablik akbar, ke masjid itu cuma sekali. Lebih banyak saya ceramah di tanah lapang, sepak bola, di gor, di hotel. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang takut mendengar ceramah pengajian ke masjid. Aku kalau pengajiannya di tanah lapang sepak bola mau, lapangan futsal mau. Tapi kalau di masjid takutlah. Kenapa? Ceritanya neraka terus. Aku kalau ke masjid takut Pak Ustadz. Kenapa? Teman saya 2 kali ke masjid, pas ketiganya meninggal. Jadi di agama itu ditangkapi, dipahami dengan horor, menakutkan, mengerikan. Kenapa orang tidak bercerita tentang nikmat kubur? Kenapa selalu bercerita tentang azab kubur? Supaya orang takut Pak Ustadz. Iya, tapi dalam agama itu diajarkan basyiru, berikanlah kabar gembira. Ada tentang nikmat kubur yang luar biasa. Nikmat kubur, kuburnya sejauh mata memandang, lapang, luas. Kuburnya mengalir taman-taman surga. Bukankah di antara doa yang diajarkan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Memang betul, ada kuburan yang jadi lubang neraka. Tapi ada juga kuburan yang menjadi taman surga. Insya Allah kuburan orang BP belum lagi nyanamin langsung. Kuburan orang BP taman-taman surga insya Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Ruh orang hidup dengan ruh orang mati ketemu saat tidur. Ruh itu digenggam Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah bertemu ruh orang mati dengan orang tidur. Jadi jangan heran aku tadi malam bermimpi ketemu almarhum bapakku, ketemu almarhum ibuku, ketemu almarhum adikku. Kapan? Ketika sedang tidur, ruh digenggam Allah. Lalu kemudian orang yang hidup, ruhnya ditiupkan lagi. Ketika ditiupkan itu dia berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang yang ruhnya ketemu dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya,
sungguh dia sudah melihat aku. Kenapa? Ruh almar'u ma'aman ahab, ruh orang yang saling mencintai, berkasih sayang akan selalu bersama. Ada seorang sahabat di Sudan, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sudan, di atas Mesir, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Afrika. Beberapa hari ini kami sebut namanya karena ada kawan saya mau mendaftar. Saya mau daftar S3 Ustadz Somad, ya nanti saya kontak kawan. Udah 3 kali. Kemarin dia WA saya, Bang, aku lihat engkau dalam mimpi selama seminggu ini 3 kali. Sepekan ini dia mimpi sama saya 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Kami sebut nama dia 3 kali karena ada sahabat yang mau daftar S3. Ternyata kontak, connecting terjadi. Betapa ruh orang beriman sesuai dengan sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalau kuat persaudaraan kita di BP ini, maka kita akan selalu teringat. Pagi-pagi kita teringat, kira-kira dia udah pakai 5 tetes belum ya? Jangan ingatnya pas waktu sakit pinggang aja, jangan ingatnya waktu air kencing keruh aja. Pas sudah jernih lupa. Ustaz sedang nyindir siapa? Diri saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu senang kita teringat, waktu lapang kita teringat. Bedanya waktu senang, berapa kali kita makan enak, kita ingat orang-orang tersayang. Berapa kali kita di tempat yang indah, kita teringat orang yang tersayang. Sesuai dengan ring berapa dia di dalam hati kita. Berapa kali kita melihat Ka'bah, kita teringat orang tersayang, orang terdekat dengan kita, sesuai dengan kadar kedekatan dia. Begitu jugalah agaknya saat Nabi masuk ke surga, dia teringat dengan kita karena solawat kita yang selalu sampai kepadanya. Maka selalulah bersama dengan orang yang bersolawat, selalulah bersama dengan orang yang berzikir, menjaga istiqomah kita. Target-target keduniawian ini tidak pernah selesai. Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya satu lembah isinya emas semua, dia tidak akan berkata enough, cukup. Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia minta satu lembah lagi, dia minta lagi. Jadi saudara-saudaraku, kawan-kawan, sahabat-sahabat WP, jangan kau sangka kalau sudah rezeki lancar, punya semuanya, lalu kau akan berdoa cukup. Tidak akan pernah, pasti akan kurang. Maka berdoalah supaya hati merasa cukup. Kalaupun rezeki berlebih, dia akan melimpah berbagi untuk umat, untuk yang lain. Ada saja momen-momen. Kemarin momen berbagi untuk program buka bersama sudah selesai. Program halal bihalal sudah selesai. Sekarang menanti program kurban. Saya sampaikan ke masyarakat perkotaan, komplek, klaster, jangan lagi kurban banyak-banyak di komplek Bapak Ibu. Sudah banyak yang tidak bisa makan kambing. Jamaahnya ngaku sendiri ke saya, Pak Ustadz, jangankan makan daging kambing, baru ngeliat kambing udah kumat darah tinggi saya. Gak bisa lagi dia. Potong aja di situ agak 1 ekor, potong, makan, barbeque, goreng, panggang, sate, makan bersama. Udah selesai. Ini ada umat Islam ini kalau sudah hari raya kurban sampai dipotong penuh, datang ke masjid, pengurus masjid, ya ini uang 2,5 juta, saya 1 ekor kambing, tolong nanti antarkan ke rumah, kakinya, pahanya, kepalanya, ekornya, dagingnya. Lalu yang untuk fakir miskin mana? Saya kalau jadi panitia kurban, saya ketua masjid, kalau ada masyarakat jamaah yang model begini, Ustadz tolong ini 1 ekor kambing, kakinya, ekornya, kepalanya, badannya, jantungnya, antarkan ke rumah, kau bawa aja kambing ini, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Berkurban itu bukan untuk kita. Yang paling bagus itu adalah akala min kabidi udhiyatih, itu yang paling afdal. Makan dagingnya 1 suap, luqmah, pulang, potong, ambil hatinya, cuci bersih, jangan sampai ada berdarah, najis, kasih jeruk, lalu kemudian garam, panggang. Itulah makanan pertama, karena dari sholat subuh tadi tidak ada makan apa-apa, supaya lengkap puasanya 10 hari, lalu kemudian setelah itu dia makan, sisanya bagikan semua. Makanya bangga sekali kita, jamaah rupanya menyerap ceramah Ustadz Somad, maka sudah banyak jamaah yang tidak lagi mau menerima kupon. Ketika datang panitia mau ngasih, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam,
ini ada kupon untuk kurban. Kupon jangan lagi kau antar. Udah, kata Ustaz Somad tak perlu kupon. Dagingnya aja kau antar ke rumah. Jangan lagi, bagikan aja semuanya. Jangan lagi, bagikan aja semuanya. Ini semuanya dimasukkan ke freezer. Sampai kulkas itu seminggu nggak bisa ditutup. Mau ditutup, nendang kaki sapi. Masya Allah, tabarakallah. Bagi yang sudah nyetor bayar untuk kurban, alhamdulillah. Bagi yang belum, transfer ke suku pedalaman, suku terasing, fakir miskin, anak yatim. Kalau daging itu nyaman lewat di tenggorokan kita, begitu jugalah rasanya nyaman lewat di tenggorokan mereka. Berbagi di Ramadan hanya buka puasa, nasi sebungkus 2 bungkus. Ini mulai kadarnya agak ditingkatkan. Berbagi halal bihalal hari raya hanya sekedar baju 1 pasang 2 pasang, baju koko, topi, peci, celana, mukena. Sekarang kadarnya lebih tinggi. Berbagi kurban. Anak-anak SD pun sekarang dibiasakan untuk berkurban. Ustadz, anak saya di SD anu 1 kelas 20 orang berkurban. Mana ada kurban 20 orang? Kurban paling banyak 7 orang. Anaknya berpikir, mama, 1 sapi kan 7 orang. Iya, kami 1 sapi 20 orang, gimana nanti di akhirat naik sapi 20 orang? Bukan masalah naik sapi. Ini masalah syariat Islam mengajarkan paling banyak hanya 7. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah berkurban bersama Nabi 1 ekor onta 7 orang. Adapun sekolah-sekolah mungkin anak ibu yang disuruh iuran wali kelasnya 1 orang 100.000, di situ ada 25 orang lalu terkumpul 2,5 juta, dibelikan ke 1 ekor kambing. Maka sesungguhnya itu mendidik anak-anak untuk nyumbang, tapi syariatnya 1 kambing 1 orang. Anak-anak nanti nyumbang ya 100.000 1 orang. Kalian semua di kelas ada 25 orang. Pas nyembelihnya nama siapa? Nama wali kelas. Ibu jangan marah, bapak jangan komplain. Apa ini ibu wali kelas? Mestinya ibu dan bapak lah yang datang menemui wali kelas, guru, mencium tangannya. Kenapa? Karena dia sudah menyelamatkan anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran, menjelaskan ke anak kita la ilaha illallah. Kita yang mestinya datang berterima kasih kepada dia. Bapak wali kelas, ini 1 ekor kambing. Untuk apa? Untuk foto-foto aja, ini saya bawa pulang. Kita lah yang mestinya menolong mereka. Tapi ini syariatnya mesti dijelaskan, karena kalau tidak nanti akan terjadi kesalahpahaman tentang kurban. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, selalu saja ada momen-momen untuk berbagi. Selesai kurban ini apalagi? Datang kita ke sekolah-sekolah fakir miskin, anak yatim, duafa, panti jompo. 1 pondok pesantren, santrinya 1.000 orang, WC-nya 10. Bayangkan antriannya itu. Maka datanglah orang BP menyumbangkan WC, toilet, kamar mandi, maka mengalirlah pahalanya. Saya nggak mau nyumbang toilet Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada Ustadz yang ceramah mengatakan man bana masjidan, siapa yang bangun masjid maka dia nanti akan dapat masjid, rumah megah di surga. Terus saya nggak mau cuma dapat WC Pak Ustadz. Logika berpikirnya tidak seperti itu. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan pula urusannya hari kiamat. Begitu cara berpikirnya. Tidak ada urusan yang paling sulit melebihi urusan menahan buang air besar dan buang air kecil. Bagi yang sering kebelet tahu itu. Maka ketika kau setiapkan WC ini, makanya masjid, surau, langgar, musola yang di pinggir jalan raya, jalan lintas, itu jangan dikunci semua. Ada WC 10. Masjid tidak mau memberikan bagi musafir, bukakan 1. Ini permintaan dari musafir, pesan ke Ustadz. Sampaikan ini Pak Ustadz, sering kami akhirnya buang air kecil di dinding masjid gara-gara ini. Tapi Pak Ustadz, mereka kan cuma buang air kecil aja, nggak mau mampir ke masjid, nggak mau sedekah. Ya kalian buatlah baleho besar-besar. Buat baleho besar-besar. Silakan ke toilet, tapi jangan cuma kencing aja. Masa masuk surga cuma kencing? Tunjukkan, buatkan baliho besar macam baliho BP ini. Hebat baliho BP ini, besar tapi tak ada gambar orang. BP.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak, kita hidup ini hanya berputar-putar saja. Putar sana, putar sini, sibuk sana, sibuk sini. Orang sibuk, kita sibuk. Orang ketawa, kita ketawa. Orang mati, kita insya Allah masih lambat lagi. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Saya merenung, pejamkan mata sejenak, terbayang kawan saya meninggal, guru saya meninggal, sahabat saya dalam dakwah meninggal, lebih muda dari saya, lebih sehat dari saya. Kenapa saya sampai hari ini masih hidup? Jawabannya Allah kasih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Ini banyak orang kepedean luar biasa. Kawan ente meninggal, ente kok masih hidup? 4 sehat 5 sempurna. Kok masih hidup? Rajin olahraga. Berapa banyak orang habis jogging mati. Jadi kenapa kita masih hidup? Karena kita masih disuruh Allah beramal amal soleh. Melalui BP, insya Allah BP menjadi wasilah amal soleh kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Mas Ipo.